Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan nih. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Dari mana-mana aja nih kalian semua nih. Nah, kalian bisa tulis tuh di dalam komentar. Karena banyak banget yang dari Pekanbaru, Kebumen, Pekalongan, Pemalang, terus ada yang dari Hong Kong, jauh-jauh Singapura pun ada. Jadi kalau kalian dari mana asalnya bisa tulis di kolom komentar ya. Kali ini itu masih seputar dengan perselingkuhan di media sosial. Ini sangat marak sekali karena kemarin saya membawakan kisah dari salah satu subscriber yang menyangkut perselingkuhan lewat media sosial. Ada lagi yang komen dan dia ternyata punya history ataupun pengalaman, ada tetangganya yang mengalami hal serupa namun beda cerita. Kisahnya itu bertemakan suamiku terang-terangan membawa wanita lain saat aku hamil besar. Wah, pasti banyak yang penasaran dong dengan cerita ini. Pasti banyak hikmahnya di dalamnya. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Tentu saja nama dan tempat kita samarkan ya. Kisah ini itu menceritakan sebuah keluarga, di mana itu ada seorang pria bernama Rian dan istrinya bernama Yati. Kisah ini jauh sebelum mereka bersama atau menjalin hubungan sebagai suami istri. Sosok Rian ini tuh dibesarkan di desa. Kecil sampai besar pun dia tetap di desa. Jadi dia tuh jauh dari kata mewah ataupun hiruk pikuk perkotaan. Dia itu memang murni orang desa. Hingga akhirnya dia SMA, lulus SMA, dia masih sering ataupun menjadi anak yang baik. Suka membantu orang tuanya di kebun, di ladang. Orang tuanya itu bekerja sebagai petani sayuran. Nah di sana tuh dia tuh suka membantu. Kala itu Rian yang semakin beranjak dewasa, itu tuh izin kepada orang tuanya, Pak, Bu, boleh nggak kalau ladang ataupun tanah yang dekat dengan jalan itu aku gunakan buat usaha. Aku tuh mau usaha jualan tanaman hias. Kan di sana tuh pegunungan, di desa itu pegunungan, jadi tanaman hias di sana tuh ya bisa hidup gitu loh. Memang punya potensi untuk menjadikan sebuah ladang ekonomi ataupun untuk tempat usaha. Nah, Rian yang izin kepada orang tuanya nggak keberatan. Lihat anaknya pengen berkembang, pengen menciptakan pekerjaannya sendiri, tempat kerjanya sendiri. Ya udah nggak apa-apa, atau ladangnya juga atau tempat itu nggak terlalu digunakan. Ya udah tanahnya digunakan kamu aja buat usaha jualan tanaman hias. Ya pun jualan tanaman hias di sana. Mulai tanaman hiasnya udah makin berwarna-warna, udah makin banyak macamnya. Di sekitaran situ belum ada yang jual tanaman hias, baru cuma si Rian. Rian memang yang ulet dan tangannya itu kalau nanam apa-apa jadi gitu loh. Jadi tanamannya bagus-bagus, seger-seger. Banyaklah menarik orang yang pengen beli tanaman hias, sekedar pengen koleksi. Ada juga dari konsumennya si Rian ini, itu tuh ada yang bikin usaha, dibikin taman gitu loh. Jadi kalau dia mau beli tanaman ke Rian, terus dia dibikin taman di kota gitu. Banyak pelanggannya tuh banyak. Rian pun ya alhamdulillah uangnya ya banyak, dia juga punya tabungan. Dengan berjalannya waktu Rian tuh semakin berumur, akhirnya Rian pengen menikah, tapi dia tuh memang dari desa itu nggak terlalu punya spek yang buat dekat dengan cewek ataupun punya rasa mental atau kepedean yang untuk deket sama cewek. Dia tuh nggak berani. Memang sejak dulu dia kayak gitu karena orang desa umumnya kayak gitu. Akhirnya dicomblangin sama temennya itu punya kenalan cewek. Nggak jauh dari situ, masih dalam lingkup kecamatannya gitu loh, deket dan situ dia dikenalkan dengan sosok wanita bernama Yati. Nah, Yati itu adalah sosok wanita desa yang lugu. Dia tuh baik hati, nurut, nggak neko-neko. Ya cocok dengan si Rian ini yang sama-sama anak baik. Nggak lama setelah perkenalannya itu, Rian makin dekat dengan Yati. Akhirnya, keputusan untuk menikah pun mereka ambil. Rian sama Yati pun menikah, dihadiri beberapa tamu undangan dan sanak saudara. Keadaan begitu meriah, ramai, ya nyaman gitu. Sukacita pun ada di sana. Keadaan itu bahagia sekali si Rian bisa mendampingi atau bersanding dengan si Yati. Yati pun demikian karena saling cinta mereka berdua. Kedua orang tuanya pun bangga kepada anak-anaknya itu. Akhirnya bisa melepas masa lajangnya dan memutuskan untuk menikah. Si Rian itu dihadiahi sebidang tanah oleh orang tuanya sebagai kado pernikahan. Ini tanah yang buat kamu usaha.
untuk jualan tanaman hias itu buat kamu aja. Kamu bikin rumah sama Yati di situ. Toh juga nggak terlalu jauh dari rumah bapak dan ibu. Kata orang tuanya Rian. Rian yang mendengarkan pun bahagia, senang gitu loh. Akhirnya ada tempat buat bernaung, ada tempat untuk bikin rumah di sana. Rian tuh punya tabungan yang cukup untuk bikin gubuk ataupun rumah sederhana di sana bersama Yati. Hidup bahagialah bersama Yati di sana. Dengan Rian bekerja seperti biasa, dagang tanaman hias dibantu dengan Yati. Hari demi hari berlalu, akhirnya mereka berdua dari pernikahan si Rian sama si Yati ini dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Hubungan mereka semakin akrab, semakin enak gitu. Dipandang tuh sangat harmonis. Bahkan beberapa tetangga pun iri yang melihatnya. Udah keluarganya harmonis, rezekinya lancar. Banyak yang pada iri lah pasti yang melihatnya kan. Namun semakin hari tanaman hiasnya si Rian itu makin sepi. Karena makin banyak pesaing. Tidak jauh dari tempatnya si Rian itu berjualan, kurang lebih 300-400 meter, ada yang buka juga, bikin tanaman hias buat dijual ataupun diedarkan. Itu banyak dari konsumennya si Rian itu kabur ke sana. Nah akhirnya pun penghasilannya pun makin hari makin sepi, makin sepi. Tapi si Rian yang memang tidak putus asa, Rian membuka usaha lain. Selain dia menjual tanaman hias, Rian juga membuka tempat potong rambut. Jadi memang si Rian itu punya skill potong rambut, memang kurang diasah aja. Banyak dari teman-teman si Rian yang pernah dipotong rambutnya oleh dia tuh memang merasakan puas dan menyarankan untuk buka aja. Nah setelah buka itu memang potong rambutnya si Rian itu ya lumayan laris. Namun kan itu dengan berjalannya waktu juga makin surut, makin tidak terlalu ramai seperti awal-awal dia buka. Waktu dia memotong rambut, ada temannya datang. Dia juga hendak potong rambut di tempat Rian. Rian pun bilang, ya udah tunggu sabar ya, antri dulu, soalnya ini ada 1 lagi yang pengen aku potong rambutnya, gitu katanya. Akhirnya udah selesai, Rian bilang, lihat temannya itu kok main handphone, asik banget, sampai ketawa ketiwi, senyum-senyum sendiri. Ditanyalah, kamu main apa sih? Main handphone. Loh, main handphone? Aku juga main handphone, tapi nggak seasik itu kok. Paling handphone aku juga buat telepon, buat SMS, atau buat apa lagi. Rian juga punya handphone, walaupun handphone Rian itu tidak terlalu canggih, namun tidak terlalu terketinggalan sama teman-teman yang lain, masih layak. Akhirnya ditanya temannya itu main apa, ternyata dia lagi main Facebook. Rian bingung, akhirnya Rian tanya, apa itu Facebook? Kepada temannya itu, yang sedang asik bermain handphone sambil ketawa ketiwi. Oh, Facebook. Ini loh, Facebook itu tuh sebuah media sosial yang kita tuh bisa naruh history atau status di sana. Itu juga bisa buat chattingan, kenal sama teman-teman yang di luar desa kita, di luar kota, atau di luar negeri. Nah, Facebook juga bisa berguna buat jualan. Kayak kamu nih jualan, nanti bisa di-posting di situ. Hah? Bisa berarti? Ya bisa. Kalau kamu posting, nanti ada orang yang lihat, siapa tahu bisa datang ke sini dan membeli dagangan kamu. Kata temannya si Rian ini memberikan solusi kepada Rian. Oh gitu ya, ya udah deh aku pengen mainan Facebook juga. Siapa tahu aku belajar main Facebook, aku bisa jualan lagi katanya. Makin rame katanya itu, jualan tanamannya itu. Akhirnya Rian mempraktekkan apa yang disarankan oleh temannya. Bener, belum genap 1 minggu dia main Facebook, sering posting-posting tanaman-tanamannya itu, banyak yang datang, makin ramai lagi, kayak dulu lagi makin ramai. Dan itu pun tidak di dalam daerahnya aja, sampai keluar kota pun datang ke sana untuk membeli tanaman-tanaman si Rian ini. Banyak yang tulis, makin ramai lagi, keuangan Rian semakin stabil, semakin baik lagi. Yati yang tahu bahwa usahanya suaminya ini makin lancar, ikut senang, ikut mendoakan, ikut membantu. Nah, semenjak itu, yang namanya kelebihan pasti ada kekurangan. Mulai dari sinilah bencana keluarga Rian dan Yati pun terjadi. Ada salah satu pengikut ataupun followersnya si Rian ini yang selalu komen. Sosok ini tuh wanita muda dari fotonya itu. Dia tuh selalu komen aktif, nanya-nanya bunga. Itu bunga apa kak namanya? Itu bunga apa mas? Itu harganya berapa ya mas? Wah bagus banget bunganya. Sekali-kali memang Rian kadang memfoto atau memposting keadaan atau desanya, keindahan desanya itu. Kedekatan mereka pun tidak cukup hanya di komentar saja.
akhirnya merambah saling mengirim pesan. Rian yang juga menikmati sensasi chattingan itu karena memang dari dulu dia tidak pernah chattingan dengan teman ataupun yang lain. Dia tuh makin asik chattingan, inbox-inboxan dengan sosok wanita itu. Wanita itu sebut saja namanya Fatma. Fatma itu udah berkenalan dengan Rian, itu mengaku seorang janda. Ya dia tuh wanita yang sudah cukup umur, udah berumur lah, tapi masih kelihatan cantik. Karena memang notabene dia tuh orang punya. Dia tuh terbalut dengan pakaian-pakaian mewah dan sering perawatan. Jadi kelihatan seperti anak muda. Si Fatma itu punya anaknya udah besar, dia baru lulus, terus udah daftar di sebuah angkatan. Dia diterima menjadi aparat negara. Sesekali si Fatma pun memposting foto sama anaknya itu dan dengan berpakaian seragam gagahnya. Ya si Rian pun kadang sering komen dalam story-story atau status-statusnya si Fatma ini. Kedekatan mereka semakin dekat. Saking dekatnya, saking seringnya chattingan, itu menimbulkan rasa curiga kepada si Yati. Yati merasa kok suaminya makin kesini makin aneh. Sering main handphone sendiri, kadang yang keterlaluan itu dia membawa handphonenya saat ada di kamar mandi. Saking tidak maunya lepas dari handphonenya. Sesekali si Yati itu nanya, Mas kenapa sih kok selalu main handphone terus, nggak bosan apa? Ada apa di handphonenya? Tanya si Yati yang kebingungan atau penasaran kenapa suaminya melakukan seperti itu. Ya Rian ngomong ini masalah kerjaan, aku telepon-teleponan ataupun chattingan itu dengan orang yang mau beli tanaman aku. Kamu tuh nggak usah ikut campur deh, kamu cukup tahu aku ngasih uang, udah cukup. Kadang-kala pun percakapan-percakapan mereka pun sering menimbulkan gesekan-gesekan yang membuat mereka ribut atau debat panas gitu antara suami istri ini, sering debat kayak gitu. Jadi ya si Yati itu yang nggak mau ambil pusing dan memperkeruh keadaan. Ya udah deh, memang bener sih suamiku nggak ngelakuin hal-hal aneh, dia juga nggak kelihatan sering pergi-pergi ataupun yang aneh-aneh, dia tetap masih ngasih uang gitu loh. Ya udah cukup gitu aja. Bagi si Yati kayak gitu pikirnya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan si Rian yang dimabuk kepayang, mabuk cinta dengan si janda ini, si Fatma, itu malah sering tidak memposting atau mengurusin kerjaannya. Udah jarang posting, udah makin sepi yang beli, udah makin kesini makin nggak ada pembelinya lah gitu. Ya pelanggannya pun bingung kan, biasanya lihat postingan setelah dia tanya, Mas ada tanaman ini atau enggak, kadang nggak dibales. Waktu dia tanya lagi ternyata udah nggak ada, kosong dan sebagainya. Akhirnya banyak dari pelanggannya si Rian yang tadinya sering belanja ke Rian, sering belanja tanaman hias di Rian, itu kabur ke tempat lain. Rian ditinggal oleh pelanggan-pelanggannya. Rian pun bingung, nggak ada masukan ini gimana. Tapi si Rian tuh nggak sadar, dia tetap jalan, tetap chattingan, tetap teleponan dengan wanita itu terus. Pada suatu ketika, semakin dekatnya itu, si Rian itu pernah curhat, ngobrol sama si Fatma itu. Dia bilang, kerjaan aku di sini tuh makin sepi, udah yang potong rambut udah makin dikit, terus tanaman-tanaman aku juga udah nggak ada yang beli, udah makin sepi pelanggan. Dia curhat kepada si Fatma. Si Fatma bilang, kamu maukah pindah di sini, di tempat aku? Kalau di tempat aku tuh kalau potong rambut tuh harganya segini, jauh lebih mahal daripada tempatmu. Jadi siapa tahu kalau kamu tempat di sini dan bikin usaha bareng aku, siapa tahu makin laris gitu. Ya itu solusi dari si Fatma. Si Rian tuh memikir, oh iya boleh juga tuh, aku juga pengen merantau, aku juga pengen keluar dari tempat ini, dari desa ini. Tapi dia tuh punya istri dan anak yang harus diurus juga, tapi dia tuh masih bingung. Akhirnya si Rian itu curhat juga soal ekonominya, yang dia tidak punya uang lagi untuk menghidupi anak-anak dan istrinya gitu. Dan gak segan-segan si Fatma yang mendengar kata itu pun ngasih uang, ngirimin uang, transfer uang ke rekeningnya si Rian. Transfer uang nominalnya itu cukup banyak, yang buat Rian tuh makin berbunga-bunga, makin senang sama si Fatma ini. Akhirnya singkat cerita si Fatma dan si Rian itu makin yakin bahwa satu sama lain itu ingin memiliki, ingin menjalin hubungan semakin jauh. Padahal mereka berdua belum pernah bertemu. Nah, si Rian tuh mengutarakan perasaannya karena Yati pun makin curiga dengan suaminya ini. Dia nggak kerja, kayaknya sepi, tapi kok dapat uang dari mana? Bingung juga. Setiap ditanya pasti debat, ditanya pasti debat. Ya udahlah,
Akhirnya si Yati pun hanya diam melihat tingkah laku si Rian. Rian pun waktu malam itu mengutarakan isi hatinya, bahwasanya dia ingin nikah lagi. Yati yang saat itu dalam keadaan sedang mengandung 4 bulan, itu gimana ini maksudnya? Seakan-akan bumi itu berputar begitu cepatnya, hingga kesadarannya pun tidak bisa dijaganya. Pikirannya begitu tidak karuan, hatinya begitu sakit mendengar suaminya ingin menikah lagi. Yati yang tahu kalau suaminya ini dilawan makin jadi, dia pun hanya diam, mencari solusi bagaimana caranya agar si Rian ini tuh atau suaminya itu sadar bahwa tingkah lakunya itu tidak benar. Akhirnya si Yati pun curhat dengan mertuanya. Bu, katanya Mas Rian kok pengen nikah lagi. Bagaimana ya Bu? Padahal saat ini aku sedang mengandung anaknya yang ketiga yang umurnya udah hampir 4 bulan. Ah, emang iya? Si Rian ngomong kayak gitu. Iya Bu, dia udah ngomong kayak gitu semalam. Ini menjadi aku kepikiran terus Bu. Nanti kalau dia nikah beneran gimana? Aku aja kadang nggak diurusnya dengan anak-anak. Apalagi dia udah punya istri baru lagi. Rasa khawatir si Yati itu diutarakan kepada mertuanya. Mertuanya ngomong, ah kamu udah pernah lihat memang? Kan kamu belum pernah lihat si sosok wanita yang mau dinikahi sama si Rian. Rian cuman gertak aja kali, dia nggak beneran. Kalau dia memang ada bukti dan memang mau benar melakukan, ya pasti ibu nggak ambil diam, pasti ibu akan ngomongin dia dulu. Si Yati yang mendengar nasihat dari si mertuanya itu pun memang berpikir, oh iya ya, aku juga belum pernah melihat sosok wanita yang mau dinikahi Mas Rian juga. Ya siapa tahu ini hanya gertakan ataupun cuma rencana-rencananya aja, belum pasti. Akhirnya Yati pun pulang, tidak memikirkan hal itu lagi. Namun tidak lama setelah itu, beberapa hari kemudian, Rian tuh datang membawa seorang wanita yang sudah berumur namun masih tetap cantik, berbalut pakaian mewah dan mukanya yang masih glowing. Rian memperkenalkan sosok wanita itu adalah Fatma, janda yang mau ia nikahi. Yati pun terkejut bukan main. Ternyata memang benar, Mas Rian mau nikah lagi. Dia udah nggak karuan di situ tuh, bingung mau gimana, harus melakukan apa. Suaminya benar-benar mau nikah, dia menghadapkan seorang wanita di depannya langsung. Padahal saat itu si Yati itu dalam keadaan hamil. Nah, setelah itu Yati tidak bisa berbuat banyak. Ia mempersilahkan wanita itu masuk dan tinggal di sana hampir 2 hari. Kejadian itu dilihat banyak tetangga dan jadi cibiran ataupun omongan-omongan orang, buah bibir bagi mereka. Tetangga-tetangga pada ngomong, itu gimana sih Ria bawa wanita lain ke depan istrinya? Dan dia memperkenalkan bahwasannya dia mau nikah, udah makin gak karuan. Berita ini pun akhirnya tercium oleh mertuanya atau ibunya si Rian. Setelah wanita itu pergi dari rumah Rian, akhirnya ibu mertuanya datang atau ibunya pun datang, mertuanya si Yati ini datang menasehati si Rian. Yang kamu lakukan itu tidak benar. Kamu tuh masih punya istri dan anak, hidupmu aja belum jelas. Kamu tuh masih menafkahi anak dan istrimu itu kadang iya kadang tidak, kok sekarang malah mau nikah lagi, itu mau gimana? Enggak Bu, aku udah suka sama dia, aku cinta sama dia. Aku udah punya rencana mau pindah dari sini dan bikin usaha dengan dia. Enggak Bu, enggak. Pokoknya debat nih antara anak dan ibu. Si Rian yang kekeh dengan pendiriannya dan ibunya yang ingin mengembalikan Rian pada jalur yang benar. Rian yang udah makin emosi, naik pitam dia masuk ke belakang dan mengambil golok, mengacungkan golok itu kepada ibunya. Ibu nggak usah banyak bicara, ibu nggak usah ikut campur dalam urusanku. Apabila ibu masih tetap ikut campur dan nggak mau pergi dari sini, jangan salahkan saya, aku akan berbuat yang tidak kepada ibu. Sambil mengacungkan golok itu. Ibunya yang shock melihat anaknya yang udah kesehatan kayak gitu, tidak mau ambil resiko. Ia pergi dari sana, dari rumahnya Rian. Yati yang melihat keadaan seperti itu makin takut dengan sosok suaminya itu. Suaminya kalau marah udah kayak kesetanan, ambil golok. Kedekatan si Rian sama si janda itu pun makin hari makin lengket. Si Fatma hanya bisa mengelus dada dan bersabar sambil mendoakan semoga suaminya itu kembali kepada jalan yang benar dan kembali mengurusi atau menghidupi anak dan istrinya seperti dulu lagi. Tapi pada suatu hari sudah hampir masuk kandungannya si Yati ini yang hampir 7 bulan, ada perbedaan yang signifikan kepada suaminya itu. Perbedaannya itu makin ekstrim. Pada suatu hari waktu dia telepon-teleponan seperti dia marah-marah. Kata-katanya itu seperti ini, dasar kamu wanita bajingan,
Dasar kamu wanita tidak tahu diri, kamu sungguh tega, kamu mengkhianatiku, kamu tega. Kata-katanya seperti itu. Yati yang mendengarkan pun bingung apa maksudnya. Tapi terbesit di pikiran Yati bahwasanya omongan itu untuk wanita yang kemarin tempo lalu dibawa ke rumah. Akhirnya si Rian yang kalau marah kesetanan, waktu telepon-teleponan kayak gitu tuh marah-marah, dia tuh banting piring, banting gelas, cermin dan jendela kaca pun itu nggak luput dari amukannya, dipecahkan segalanya. Itu membuat ketakutannya begitu luar biasa kepada anaknya, kedua anaknya, dan kepada Rian. Saat Rian sedang marah-marah sambil teleponan kayak gitu, Yati dan kedua anaknya itu ke ruang tamu. Mereka hanya duduk dan sambil ketakutan. Kemarahannya si Rian tuh memang bener-bener kalau lagi marah. Akhirnya kayak gitu tuh terjadi hampir seminggu sekali, hampir 1 bulan. Nah, waktu 1 bulan si Rian tuh hanya diam, duduk termenung depan rumah. Dia merenung dengan tatapan kosong. Kebingungan ini atau merenungnya si Rian itu membuat bingung si Yati. Yati yang selama ini hidup kadang hutang tetangga, hutang kepada ikut minta beras kepada mertua. Selagi si Rian ini tuh kadang nggak kerja, dia bertahan hidup dengan cara seperti itu. Melihat suaminya sedang bengong pun akhirnya mendekati dan bicara. Akhirnya si Rian mengutarakan atau menceritakan bahwasanya saat ini tuh ternyata si wanita yang kemarin dia diajak nikah atau dibawa ke rumah itu, dia tidak mau menikah dengan si Rian. Dia membatalkan pernikahannya. Padahal udah dikonsep. Yati yang mendengar bahwasanya wanita itu tidak jadi nikah dengan suaminya itu merasa lega, merasa bahagia. Alhamdulillah tidak terjadi pernikahan itu. Tapi di sisi bahagianya, Yati juga merasa iba kepada suaminya. Suaminya begitu terpukul, begitu kecewa dengan sosok wanita itu yang telah menipunya. Dia sudah menaruh harapan besar kepada wanita itu. Tapi akhirnya seperti ini, si Rian disia-siakan. Dalam kemenungan itu setiap hari dia tuh termenung. Tidak nafsu makan, tidak mau bekerja, tidak mau ngapa-ngapain. Akhirnya ia pun curhat lagi si Yati kepada mertuanya. Bu, gimana ini Mas Rian kok jadi kayak gini, jadi sering termenung. Dia terpukul dengan kejadian yang kayak gini. Diceritakan semua. Akhirnya ibunya Rian tuh ngambil solusi. Ya udah, nggak apa-apa. Kita coba cari ustadz untuk mendoakannya. Siapa tahu dengan dia ditemukan dengan ustadz dan diberikan pencerahan, si Rian tuh kembali lagi seperti dulu. Akhirnya nasihat ibunya itu pun disanggupin sama si Yati. Yati dan ibunya mencari seorang ustadz, dan orang ustadz itu ditemukan ataupun didatangkan ke rumah, dipanggil ke rumah untuk bertemu dengan Rian. Rian yang tahu bahwa ada ustadz ataupun tamu pun keluar untuk menemui orang itu. Di sana ustadz itu pun memberi pencerahan, ditanya ataupun diinterogasi si Rian itu, apa masalahnya, apa yang kamu rasakan, coba ceritakan. Terus akhirnya dia bilang, setelah mendengarkan ceritanya si Rian, ustadz itu bilang bahwasanya seorang suami menikahi lebih dari satu istri pun memang sunnah, hukumnya diperbolehkan oleh agama. Tapi itu hanya bagi orang yang mampu adil dan mampu untuk menafkahi atau menghidupi. Dan jika tidak mampu dan terkesan dipaksakan, itu akan menimbulkan keburukan. Selagi kamu mencari atau mengejar wanita itu, kamu lupa bahwasanya kamu itu memiliki istri dan anak yang harus kamu nafkahi dan kamu urus. Kamu dengan tidak sadar membuat dosa di sana. Dan sekarang cobalah kamu merenungi dan bertobat, memperbaiki segalanya. Akhirnya si Rian mendengarkan arahan ataupun ceramah dari si ustadz itu, terketuk pintu hatinya. Rian kembali mempunyai jiwa ataupun kembali hidup lagi. Dia kembali bekerja semangat seperti biasanya. Istrinya dan anak-anaknya pun merasa bahagia bahwa sosok suami dan ayahnya itu kembali seperti dulu, ngurus lagi, kerja, ya seperti dulu lah, seperti layaknya Rian pada dulunya lagi. Pesan yang bisa kita ambil adalah kita harus bijak dalam hal apapun. Menggunakan media sosial pun kita harus bijak. Dan tetap kita harus bertanggung jawab atas kewajiban kita. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang mengisahkan pengalaman-pengalaman dia. Bagi kalian yang ingin ngirimin kisah-kisah atau cerita kalian bisa kirimin kisah kalian di WA ataupun Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video kita berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.